Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita. Perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti. Apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal. Tidak berpikir, jadi robot. Disuruh itu, suruh ini, mau aja melakukan. Walaupun tidak ada manfaatnya. Ada nggak ayat Quran yang sia-sia? Nggak ada. Quran itu keren Bapak Ibu. Nah ini kita udah nyentuh bagian dalam nih sedikit ya. Ini keperawanannya sedang kita sentuh ini. Oke. Ini gambar apa Bapak Ibu? Jadi kalau Nabi Muhammad bicara buruk dalam tradisi Arab, ternyata leluhur kita di Nusantara sudah bicara lebih awal sebelum Nabi Muhammad. Mereka sudah bicara tentang burung. Makanya di Quran ada burung hudhud. Betul nggak? Itu. Tapi kita nggak paham selama ini. Pergi ke Candi Borobudur, ada relief. Ada orang yang minta-minta nggak ngerti. Siapa orang ini? Itu Bani Israel. Dia sedang minta-minta. Makanya orang yang mencari ilmu, jika perlu kamu harus mengemis pada seorang guru. Itu permulaan relief Candi Borobudur tuh minta-minta. Dan itu adalah para pencari. Jika perlu, kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bisa menyembuhkan dari 3 penyakit itu, kamu harus minta-minta, mengemis. Makanya di perjalanan relief Borobudur itu ada jadi burungnya, ada jari ini, jari itu. Kalau saya cerita itu banyak. Dan Bapak Ibu harus pergi ke sana didampingi saya. Enggak didampingi saya, pusing, kalian cuma foto-foto aja. Makanya pernah saya bawa rombongan ke sana. Ayah sudah 10 kali saya ke sini. Baru ngerti cerita relief Borobudur, luar biasa. Sampai pada nangis. Ya. Mau diantar saya ke sana? Bayar. Ya bayar kan, ke sana kan harus pakai kereta, pakai pesawat, pakai mobil, gratisan aja. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini saya spesial nih, di atas judulnya apa? Manuk dadali. Makanya di kita sudah ada tradisi. Hebat leluhur kita di Nusantara ini. Jadi ada irisan dengan Quran. Makanya saya kagum ya kalau membaca budaya, keluhuran, peradaban yang dicapai oleh leluhur kita itu luar biasa. Cuman sayang sekali, semua simbol-simbol kuno, simbol-simbol purba yang ditinggalkan leluhur kita, kita tidak bisa membacanya. Ada Gunung Padang di Cianjur. Ada Candi Borobudur di Jogja, di Magelang. Ada Candi Prambanan, ada Candi Boko. Ada piramid di Mesir. Tapi semua tidak ada, sedikit sekali yang bisa membaca simbol-simbol itu. Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita. Perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti. Apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal. Tidak berpikir, jadi robot. Disuruh itu, suruh ini, mau aja melakukan. Walaupun tidak ada manfaatnya. Gambar apa Bapak Ibu? Burung. Ya. Manuk dadal itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya burung Garuda. Namanya terang. Dedeh ting ya. Makanya coba liriknya perhatikan. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Bahasa Indonesianya terbang melesat tinggi jauh dalam kekosongan. Awas ya, ini bukan cerita fisik. Ini cerita perjalanan spiritual. Jadi kalau kita sudah bisa terbang ke alam yang tinggi untuk meraih bintang-bintang di langit yang terdekat, masuk ke alam-alam yang tinggi, kita ambil itu hidangan langit itu. Jiwa kita menjadi bernutrisi. Ini cita-cita saya di kelahiran saya ini. Saya melihat kebangkitan spiritual di Nusantara ini.
Kembali kita pelajari semua simbol-simbol yang disampaikan leluhur kita. Banyak yang nyanyi lagu ini tapi nggak sadar. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Merentangkan sayapnya tampil tanpa keraguan. Makanya orang-orang yang sudah menyatu dengan alam tinggi tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hakul yakin, isbatul yakin. Mantap imannya. Gak kaleng-kaleng. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Suku narang goas rejeng pamatuk nangeluk. Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruwuk. Ini bahasa Sunda. Tarik nyuruwuk tuh kayak konkord. Kakinya panjang, paruhnya melengkung. Paruhnya melengkung, ini simbol. Melengkung paruhnya. Melengkung. Nih paruh harus melengkung. Makanya kalau mau ngomong, pikirkan dulu. Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruwuk. Menyongsong awan sambil terbang dengan cepat. Digambarkan seperti itu manuk dadali. Digambarkan seperti itu burung Garuda. Kita bisa seperti itu. Bisa. Saya udah bisa. Pengen bisa? Ntar dulu. Ini ilmu mahal. Hanya diberikan pada orang-orang terpilih. Enak aja. Ya. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Lanjut dulu. Saha anu bisa nyusul kana tandangna. Gandang jeung pertentang taya bandinganana. Dipika gimir, dipika serab kusasama. Taya karempan kasieun leber wawanena. Siapa yang bisa menyaingi keberaniannya? Gagah perkasa tanpa tandingan, disegani tanpa dan disayangi oleh sesama. Tanpa ragu, tanpa takut, besar nyalinya. Kita butuh yang seperti ini sekarang. Kita butuh pemimpin yang seperti ini sekarang. Bukan sekedar ngomong, burung Garuda, lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bullshit kalau tidak ada jiwanya. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakoncarana, resep ngahiji rukun sakabehna. Jadi burung Garuda ini burung paling gagah. Lambang sakti Indonesia Jaya. Burung Garuda yang paling tersohor, senang bersatu, rukun semuanya. Lihat saya semua para sahabat. Kalau orang yang sudah tinggi melihat sesuatu secara bijaksana dari ketinggian, tidak sempit sudut pandang, maka dia punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu bisa menyatukan. Coba berguru pada orang-orang yang mengajarkan kebencian. Disitulah kita akan disuruh membenci orang lain yang berbeda. Bahkan dianggap diri kita yang paling benar. Memusuhi orang lain, bahkan menghalalkan darah orang lain atas agama dan Tuhan. Pelajaran apa yang kayak gitu? Katanya agamanya rahmat lil alamin. Ini malah jahat sama kelamin. Iya, karena kasus begitu kan banyak ya. Hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya teinggis belapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Hidup berhimpun tanpa saling iri, saling menyayangi, tak sungkan mengorbankan nyawa. Burung Garuda adalah lambang kesatriaan
untuk seluruh bangsa di negara Indonesia. Jadi kenapa Bung Karno mengambil burung Garuda sebagai lambang negara? Ini doa dari Bung Karno. Doa buat kita bangsa Indonesia, jangan merangkak, harus terbang. Karena kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terbang itu, menggapai alam-alam yang tinggi. Ini pesan leluhur. Saya sampaikan di publik seperti ini. Biar semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sadar. Biar semua pemimpin kita tahu ini. Jangan cuma memikirkan dirinya sendiri. Udah bosan masyarakat ini dengan korupsi, kolusi, nepotisme di semua aspek kehidupan. Korupsi sudah luar biasa. Makanya lihat Bapak Ibu. Apa yang dipegang oleh kakinya burung Garuda yang gagah ini? Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini beragam. Makanya disinilah kita diajarkan untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Bapak Ibu, lihat di rumah tangga. Ketika suami dan istri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, keluar dari situ, boro-boro di luar, di dalam rumah saja, dia tidak sanggup untuk menerima dan menghargai perbedaan. Makanya aneh ya, banyak sekali orang yang mengatakan pemimpin agama, pemimpin umat, di dalam saja sudah berantakan. Tidak cocok dengan pasangan, ceraikan. Apa-apaan. Nurut lagi kalian sampai yang begitu. Ya kalau tidak cocok, memang kita tidak cocok. Suami istri, bahasa Qur'annya aja ajwaja, pasangan. Pasangan tuh kiri kanan. Kita oleh Allah dipasangkan dengan yang berbeda. Karena tujuan pernikahan, latihan menerima dan menghargai bahwa kita berbeda. Pengen sama. Jenis kelaminnya aja udah beda. Cara berpikirnya aja udah berbeda. Fisiologi berbeda, psikologi berbeda. Makanya Bapak Ibu kemarin saya memberikan pelatihan bagaimana menciptakan surga dalam pernikahan. Selesai pelatihan, 3 sesi saya bicara 7,5 jam. Banyak yang menangis. Saya suruh pelukan mereka, baru menangis. Saya baru sadar kalau kami berbeda. Selama ini saya saling menyakiti karena ingin pasangan saya seperti yang saya pikirkan. Mau sampai kapan kamu begitu? Menciptakan neraka bagi keluargamu sendiri. Mau lari kemana? Kamu lari tidak bisa menerima pasanganmu? Maka kamu mau lari ke tempat lain? Cari yang di ilusi pikiranmu bisa memenuhi keinginanmu? Tidak. Kamu akan ketemu orang yang sama atau lebih buruk dari itu. Sebelum kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, kita tidak akan pernah diberikan orang yang berbeda. Akan diberikan orang yang sama terus menerus. Mau sampai kapan? Mau lari kemana? Makanya konsep pernikahan itu harus monogami dan tak terceraikan. Hanya kematian yang memisahkan. Saya tidak akan bahas burung Garuda ya, sudah dibahas dulu di sekolah ya. Tapi saya cuma ingin lihat, para sahabat semua lihat di kakinya apa? Dibuat terbang Bhinneka Tunggal Ika. Dibuat terbang, dipegang, dijunjung tinggi. Kita sekarang kalau tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, bangsa ini di ujung tanduk. Apalagi Anda mengklaim, saya paling benar, yang lain salah, saya benar, yang lain sesat. Sesat menyesatkan ini dianggap biasa. Padahal di Quran jelas sekali, Inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil mutadin. Hanya Allah yang bisa menilai siapa yang tersesat dan siapa yang berada di jalan Allah. Lembaga manapun, manusia manapun tidak ada yang berhak. Kita cuma ngaku-ngaku aja pedoman hidupnya Quran, tapi kita tidak pernah memahami esensinya Al-Quran. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke, lanjut dulu. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 111, perhatikan. Al-Maidah 111, para sahabat yang di rumah boleh sambil membuka Al-Quran. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Pengikut Isa yang setia itu
Dalam Al-Quran disebut hawariyin. Makanya wa'id auhaitu ilal hawariyin. Di situ ada kata-kata begitu. Dan ingatlah ketika aku Allah ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Kan ada Isa, ada pengikutnya. Paham ya? Nabi Isa nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Kan nabi kita juga. Kita diajarkan sejak dari SD ada 25 rasul. Betul enggak? Masa lupa? Rasul kita ada 25. Kenapa 25? Ada 25 keragaman. Dan kalau saya bahas tentang Rasul ini habis waktunya. Ya udah gitu aja dulu. Jadi sosok yang diutus Allah ke alam dunia ini beragam. Ada Nabi Ayub dengan penyakitnya sampai pada Allah. Ada Nabi Isa dengan kemiskinannya sampai pada Allah. Ada Nabi Sulaiman dengan kekayaannya sampai pada Allah. Itu maksudnya keragaman mereka itu semuanya itu bisa mengantarkan mereka kepada Allah. Makanya gak usah takut. Ada yang sampai pada Allah dengan kekayaan yang banyak. Ada yang sampai kepada Allah dengan kekurangan kekayaannya. Ada yang sampai pada Allah dengan penyakitnya. Ada yang sampai kepada Allah dengan kesehatannya. Ada yang sampai kepada Allah dengan kegantengannya kayak Yusuf. Itu harus dipelajari sebagai keragaman. Udah nanti aja ya dibahas itu. Ini dulu. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Kenapa mereka patuh? Karena pengikut Isa ini bukan sekedar pengikut. Mereka itu sudah bisa merasakan dan mengalami apa yang dialami oleh Isa. Itu iman yang benar begitu, bukan sekedar percaya. Tapi sudah membuktikan, bukan sekedar percaya. Lanjut, ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Hebat ya Quran. Jadi pengikut Isa ini menantang Isa, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Seorang pengikut harus begitu harusnya, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena Isa sudah mendapatkan hidangan langit, maka pengikutnya pun ingin dapat hidangan yang sama. Supaya apa? Bisa merasakan pengalaman yang sama. Ih, keren banget. Gitu gak kalian belajar agama? Gitu apa tidak? Enggak lah, ya. Pokoknya disuruh itu, suruh ini mau aja. Betul Pak tidak? Iya. Jadi ini muncul kata-kata hidangan dari langit ya. Nah, Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Ini jawabannya luar biasa. Pengikutnya Isa mengatakan kepada Isa, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Apa jawaban Isa? Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi ternyata ayat ini memberikan isyarat pada kita untuk dapat hidangan dari langit itu. Jalannya apa? Takwa. Takwa. Sudah tahu takwa belum? Sudah tahu belum? Ya iya. Takwa cuma tahunya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya gitu. Gak level. Coba lihat kata takwa di Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwa itu prosedur. 1, mengambil janji kata Allah. 2, diangkat gunungnya. Gunung itu lambang dari kesadaran. Angkat kesadaranmu, naik ke atas. Pakai sayapmu, terbang ke langit yang tinggi. Tempuh setiap langit-langit kesadaranmu. Ih, luar biasa. Jadi tahap pertama mengambil janji. Tahap yang kedua, angkat gunungmu, angkat kesadaranmu. Tahap yang ketiga, kata Allah, aku akan pertunjukkan diriku kepadamu.
Allah menunjukkan dirinya kepada kita. Dan yang keempat, ingat yang aku pertunjukkan kepadamu. Wazkuru ma fihi. Jadi takwa itu ada 4. Mengambil janji, mengangkat gunung, ditunjukkan sesuatu oleh Allah di gunung kita, di puncak kesadaran kita. Dan yang keempat apa? Ingat yang Allah tunjukkan. Baru kita bisa ingat. Baru jadi ulul albab. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat dia kalau kita belum kenal sama dia. Masuk akal? Masuk akal nggak Bapak Ibu? Ya. Saya menggunakan kajian ini dengan pendekatan saintifik. Jadi semuanya masuk akal. Walaupun pada tahap tertentu nanti Bapak Ibu, ada situasi, ada satu pengalaman spiritual, ya. Ketika akal kita belum sampai untuk bisa menganalisisnya, jangan takut. Nanti ketika kesadaran kita meningkat, intelijensia kita meningkat, kita akan bisa melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Itulah kecerdasan para nabi, para rasul. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa, bisa. Asal kalian berguru pada yang tahu. Suka bohong. Jadi gimana cara mencapai hidangan dari langit? Apa kata Nabi Isa? Bertakwalah kepada Allah. Takwanya lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Lanjut dulu. Sekarang Al-Maidah 113. Mereka berkata, siapa mereka? Siapa? Baru aja dibicarakan. Hawariyin, pengikut Isa yang setia. Ya, Isa itu kan Rasul, pengikutnya itu berarti Bani Israel. Jangan keluar dari konteks. Lanjut dulu. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu. Luar biasa. Dan supaya tentram kolbu kami. Luar biasa. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kolbu kami. Mau nggak Bapak Ibu kolbunya tentram? Harus apa katanya? Harus makan hidangan dari langit. Maka di Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hai orang-orang yang beriman, hanya dengan mengingat Allah kalbumu menjadi tentram. Ingat, hanya dengan mengingat Allah kalbumu menjadi tentram. Jadi kalbu itu harus difungsikan. Lihat kajian yang kemarin, minggu kemarin. Fungsi kalbu ada 3 ya. 1 memahami, 2 melihat, 3 mendengar. Lihat lagi kajian yang kemarin, udah saya jelaskan. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kalbu kami. Makanya Bapak Ibu, sekarang mengerti kenapa kalbunya kacau balau? Paham? Paham? Salat sudah, umroh sudah, haji sudah, semua ritual sudah dilakukan. Tapi kalbunya kacau balau. Ngerti sekarang? Apa jawabannya? Karena belum dapat hidangan. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kalbu kami. Dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Kritis ya? Kritis enggak? Iya. Kalau Isa sudah memakan hidangan itu, masa kami tidak? Bagaimana kami bisa meyakinkan kalau Anda benar? Kata pengikut Isa. Kalau yang boleh memakan hidangan itu cuma Anda, sementara saya tidak boleh. Dan ini diabadikan di Quran. Umatnya Nabi Musa juga begitu. Ketika disuruh beriman kepada Allah, umatnya Nabi Musa bilang apa? Hai Musa, kami tidak akan beriman pada Allahmu itu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, dengan terang. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Keren. Pernah nggak Bapak Ibu membuat peta Al-Quran? Pernah? Kemana wayat? Sibuk ya? Sibuk. Sibuk cari yang nggak ada ya? Bingung saya mikirin kalian. Belajar sains enggak, belajar matematika enggak, belajar agama juga enggak.
Pokoknya yang penting lah ngikutin kebanyakan orang gitu ya. Gitu? Nanti akan dipertanyakan sama Allah. Kecerdasan yang aku berikan kepada kamu di mana? Makanya di Quran surat Al-Fatir ada teriakan kepada Allah dari sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Teriakannya begini, ya Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Dan kenapa kau himpunkan aku di dalam neraka ini? Keluarkan Tuhan dari neraka ini. Gitu. Apa jawaban Tuhan? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup kepada kamu? Tidakkah kamu berpikir? Itu jawaban Allah di Quran. Bukan dikeluarkan dari neraka, malah dibalik-balik sama Allah. Apa tidak cukup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Umurmu dikemanakan? Dipakai apa? Nyari apa sih kamu? Bahkan Allah mengatakan, tidakkah kamu berpikir? Aku memanjangkan umurmu untuk satu tujuan kata Allah. Supaya kamu berpikir. Jadi panjang umur itu kata Quran supaya kamu berpikir. Mikir gak? Sekarang baru mikir ya? Baru kepikiran? Kemana aja saya selama ini? Karena selama ini daya kritis kita, daya kreatif kita dibiarkan begitu saja, dibungkam oleh konspirasi. Bapak Ibu masih ingat dulu Indonesia dijajah Belanda? Ya, iya, Belanda tuh seneng kalau kita bodoh. Makanya yang pintar-pintar gitu ya, dipilih kan? Dipilih. Yang mau sekolah itu dipilih. Karena apa? Begitu dia pintar nanti jadi bebas. Pikirannya jadi terbuka. Bisa membahayakan mereka. Makanya semua orang-orang yang berkuasa di dunia ini pasti akan menciptakan sistem untuk membungkam kita. Supaya kita tetap di jalan yang bodoh. Karena kalau pintar dikit nanti berontak. Termasuk dalam bidang agama. Ya, kalian kan mau berdoa aja harus sama Pak Kiai. Biar Pak Kiai punya jasa. Saya lebih dekat sama Allah. Kalau mau doa, ke saya aja. Bayar. Nanti biar saya doakan. Begitu? Seolah-olah kita ini jauh dari Allah. Padahal Allah bilang, aku bersama kamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Setiap manusia punya akses yang sama kepada Allah. Tapi kita nggak percaya diri. Betul apa tidak? Kenapa nggak percaya diri? Karena dibuat tidak percaya diri. Supaya ada orang yang merasa berjasa. Seolah-olah dia bisa mengantarkan kita kepada Allah. Teori konspirasi. Lanjut dulu. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan. Ini kata-kata yang luar biasa. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Masih ingat Bapak Ibu kajian Shiratal Mustaqim? Orang yang dapat nikmat ada berapa golongan? Ada 4. 1, para solihin. 2, para syuhada. 3, para siddiqin. 4, para nabi. Yang dapat nikmat cuma 4 golongan. Nah makanya di sini ya, umatnya Isa pun ingin menjadi syahidin. Ingin menjadi para penyaksi. Menyaksikan siapa? Menyaksikan jati dirinya. Menyaksikan hidangan dari langit. Jadi hidangan dari langit itu hakikatnya adalah Allah. Oke, lanjut 114. Makanya Isa putra Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Di situ ada kata-kata id. Luar biasa ya. Ya Tuhan kami turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Yang akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi ternyata menurut Quran surat Al-Ma'idah ayat 114. Id itu bukan merayakan hidangan dari bumi. Tapi id itu justru saat kita dapat hidangan dari langit. Makanya id puncaknya saum. Ya, kenapa saum diterjemahkan puasa? Ingat ya, puasa bukan bahasa Arab. Puasa itu bahasa Pali dari kata upavasa.
Upah itu adalah upaya, fasa itu adalah ketinggian. Jadi upah fasa itu berupaya sekuat mungkin supaya kita tetap di alam yang tinggi, gak jatuh ke bawah. Suka marah gak Bapak Ibu? Yang kepancing dengan kemarahan berarti jatuh ke alam rendah. Jaga di alam tinggi. Suka kesal? Suka. Suka iri hati? Suka. Suka membenci orang lain yang sukses. Nah, lihat orang-orang yang rendah frekuensinya, orang lain bahagia, dia tidak bahagia. Orang lain hancur lebur, dia malah bahagia. Aduh, manusia macam apa kayak gitu. Makanya ya, dalam teori cinta, dalam hukum tarik menarik, orang yang tidak bahagia ketika orang lain bahagia, dia tidak akan pernah bisa meraih yang diraih oleh orang lain. Lihat ya, mohon maaf ya, silakan bikin riset ya. Lihat orang yang iri hati, gak akan kaya. Lihat orang-orang yang tidak bahagia kata orang lain kaya. Lihat, miskin selamanya. Suka ngomongin kekayaan orang, tidak suka dengan kebahagiaan orang. Lihat orang kayak gitu. Dia menarik semua yang buruk ke dalam kehidupannya. Ya,